Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul Hati yang Pecah di Hadapan Allah. Ada satu ajaran yang telah berakar di dalam pikiran banyak orang percaya, yaitu karena Yesus menang, maka Ia pun memberi kemenangan itu kepada kita. Di satu sisi kalimat itu benar, Yesus telah menang. Yesus memberikan kemenangan itu bagi kita. Sebab dengan kematian Yesus di kayu salib, Dia memikul semua dosa-dosa kita dan telah selesai. Semua perbuatan dosa yang telah kita lakukan dan yang sedang kita lakukan dan yang mungkin bisa kita lakukan lagi, Tuhan telah pikul di kayu salib. Bahkan sebelum kita lahir, kata Alkitab, Dia sudah mati untuk kita. Puji Tuhan, ya. Dia menang di kayu salib. Dia taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Dan kemenangannya untuk kita. Namun itu baru ya. Namun itu baru satu aspek. Ya, baru dari satu aspek. Sebab kemenangan Tuhan Yesus di kayu salib memang membawa kita dibenarkan di hadapan Allah. Justification atau justification, ya. Kita dianggap benar di hadapan Allah, tetapi bukan berarti kita sungguh-sungguh sudah benar. Secara de jure kita bisa dianggap benar, tetapi secara de facto belum. Karenanya setiap orang yang ikut Tuhan Yesus harus dimuridkan, harus diperbaharui, harus didewasakan, harus mengalami metamorfosis. Jadi pertobatan awal kita disertai dengan adanya pembaharuan terus-menerus. Sebab pertobatan itu artinya pembaharuan pikiran atau metanoia. Kalau kemenangan Tuhan Yesus itu berarti membuat kita otomatis menang dalam arti mutlak all in, maka kita sudah berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus tidak perlu berkata, "Jadikan semua bangsa muridku, belajarlah daripadaku, masuklah jalan sempit." Dan kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, di setiap jemaat Tuhan selalu berkata, "Menanglah kamu seperti aku menang." Saudara, kemenangan Tuhan Yesus membuka jalan di mana dosa kita telah selesai di kayu salib. Kalau hari ini kita meninggal dunia, kita yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus bisa masuk surga. Tidak diragukan dan tidak boleh ragu-ragu. Tetapi masalahnya, apakah kita sudah serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa? Inilah yang harus kita gumuli. Ya, bertahun-tahun kita tidak merasa gelisah dengan keadaan kita, karena kita yakin mati masuk surga. Dan itu secara literal, ya, secara dogmatis, secara sistematika teologi telah tersusun sedemikian rupa dan membangun pengertian bahwa keselamatan sudah dimiliki dan pasti orang yang percaya kepada Yesus masuk surga. Namun harus kita ingat, hal itu berlaku bagi orang percaya yang benar-benar sudah bertobat, ya. Dan pertobatan itu bukanlah satu titik, melainkan sebuah garis panjang. Benar, keselamatan bukan usaha kita, karena Yesus telah mengusahakannya di kayu salib. Tetapi ada bagian yang tidak boleh kita lupakan. Pesta disediakan, undangan diberikan, tetapi mengenakan pakaian pesta, ya, merupakan tanggung jawab kita. Matius 7 ayat 21-23 juga mengingatkan bahwa orang-orang yang telah mengusir setan dan menyembuhkan penyakit, mengadakan banyak mujizat, namun karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa, pada akhirnya mereka pun diusir. Pertanyaannya, masuk surga karena kehendak Bapa atau karena kurban Yesus di kayu salib? Ya. Nah, orang harus mengerti dengan tepat. Ini yang menyesatkan banyak orang Kristen dan membuat orang Eropa tenggelam. Karena doktrin yang tidak akurat, doktrin yang tidak tepat, semua diselesaikan secara literal dalam sistematika teologi. Kualitas hidup kita harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Untuk itu kita memiliki tanggung jawab. Kita harus bertumbuh
bukan hanya menjadi anak kesayangan Allah, tetapi juga menjadi kesukaan Allah. Menjadi anak kesukaan berarti setiap kata yang kita ucapkan itu berkenan. Setiap perbuatan kita menyenangkan hati Allah. Nah, kita periksa diri, apakah kita sudah mencapai hal itu? Dan jujurnya ya, kita sering meleset. Makanya kita minta ampun. Ya, kita mengasihani perasaan Allah yang belum menjumpai kita seperti yang Allah kehendaki. Dan mestinya tujuan hidup kita satu-satunya hanya itu, menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Jadi setiap hari kita memeriksa diri, kita harus sadar bahwa keadaan kita belum seperti yang Allah kehendaki. Makanya kita harus jujur. Ya, ada saja kata yang salah. Ya, kita minta ampun. Ini bukan mengasihani diri, melainkan kita mau mengasihani perasaan Allah. Karena kita hidup hanya untuk melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan memiliki hati yang pecah di hadapan Allah. Sebab kita menghadapi Allah yang hidup, Allah yang nyata. Bukan Allah yang kita ciptakan di dalam pikiran atau dalam perasaan. Tetapi Allah yang kita jumpai. Mengenai Allah itu harus berjumpa dengan Dia. Ya, perjumpaan inilah yang harganya mahal, yang tidak ternilai, yang tidak bisa diajarkan dengan kata kalimat, tidak bisa dituliskan dalam buku, tetapi harus kita alami. Sebab Allah bukan sekedar objek untuk diselidiki, untuk dibicarakan, untuk dipercakapkan, tetapi Allah yang harus dialami secara langsung. Dan di pengadilan Tuhan nanti semua akan berkata, ya, jadikan ini agenda kita satu-satunya dalam hidup. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kita bersukacita menjadi anak Allah. Kita yakin hidup dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Demikian saudara-saudara kebenaran saat ini. Tuhan memberkati. Sola Gracia.